Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ba'atha nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kalimati syariati wa wasidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, di suasana subuh yang penuh berkah ya. Jadi dari tadi malam sudah turun hujan. Ini pertanda bahwa Allah masih menyayangi kita semua ya, memberikan air ya, sebagai sumber kehidupan. Kita pantas bersyukur terhadap semua itu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita kirimkan doa dulu kepada guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang terdekat kita yang menjadi sumber atau wasilah sampainya keimanan, ketakwaan dan berbagai ilmu agama maupun pengetahuan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa pendosanya dan menjadikan ilmu yang mereka alirkan kepada kita bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Wa ala kulli niyatin shalihah nas'aluka al-ijabah bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik yang kami hormati sesepuh Pila Paguyuban Pila Gading Permata, ada Pak Ustadz Yadi Sujadi, Ketua Paguyuban, Bapak Hari Priyadi, para Ustadz sesepuh DKM, Pak Ustadz Dandar, Pak Ustadz Heru, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim, bapak-bapak, dan khususnya para petugas tim konsumsi hari ini. Kami ucapkan terima kasih, ibu-ibu telah menjadi wasilah terselenggaranya acara ini dengan baik. Mudah-mudahan setiap minuman dan makanan yang kita pergunakan atau kita minum dan makan hari ini menjadi pahala yang berlipat ganda buat ibu-ibu semuanya. Jadi ini minuman dan makanan yang paling penuh berkah ya. Digunakan sebagai pencegah ngantuk dan juga menjadi energi nanti siang untuk kita beraktivitas. Jadi ini adalah rezeki yang paling berkah yang kita dapatkan hari ini. Baik Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah tentang hikmah husnuzon ya dalam menjalani hidup. Kenapa saya ambil tema ini? Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, gara-gara seseorang itu tidak menerima kenyataan dalam hidup, tidak mau berhusnuzon dengan kenyataan, dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang ini mengambil keputusan hidup yang sangat menyimpang, yang sangat salah keputusan hidupnya. Oleh karena itu husnudon atau berbaik sangka, menerima qada dan qadar itu adalah hal yang perlu kita tanamkan sedini mungkin ke anak-anak kita. Karena ibu-ibu kita perhatikan anaknya kita itu kalau usia-usia seperti ini kan masih ketawa-ketawa, senang-senang. Tetapi ketika masuk usia remaja, apa yang terjadi? Mereka mulai menghadapi berbagai permasalahan. Jadi didik anak kita kuat mentalnya, kuat imannya, agar setiap gelombang kehidupan bisa mereka lewati dengan penuh kemudahan, kelancaran gitu ya. Jadi gini harus kita perhatikan. Jadi usia-usia kayak ini kan kita senang lihatnya mereka berjalan kemana-kemana, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Nanti ada masa ketika mereka menghadapi masa SMP, SMA, perguruan tinggi, menikah, Masya Allah. Itu perjalanan hidup yang penuh dengan onak duri dan gelombang kehidupan, di mana kalau kita tidak bisa menjalaninya dengan baik, bisa kita terjungkal dalam kesesatan. Nah, awal mula dari bagaimana berhusnuzon itu kita harus mulai dari yang paling basic dulu nih ya. Apa ini? Rukun iman. Rukun iman itu
Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang usia 40-50 udah agak telat ya. Tapi kalau anak seusia ini lancar. Rukun iman dimulai iman kepada Allah. Nah mungkin ini perlu kita nih nanti suatu saat Pak Ustadz Endar kita bongkar tahap-tahapan ini sepertinya sederhana, iman kepada Allah. Tapi praktek sehari-hari, pengetahuan kita tentang sifat Allah dan makna itu kan kadang-kadang kalah sama anak-anak TPQ gitu. Nah, perlu. Bahkan ada satu kitab yang dulu dijadikan basic pondasi ketauhidan itu namanya kitab Tijan Ad-Daruri ya, kalau di pesantren itu dibahas sifat-sifat Allah dari mulai wujud, qidam, baqo dan lain sebagainya. Itu dibahas logika-logikanya ya. Sifat 20 dan landasan-landasannya. Kemudian iman kepada malaikat, iman kepada malaikat juga perlu kita pahami. 10 malaikat masih apa Bapak Ibu? Siap dites? 10 malaikat itu kan sering kita usia kayak gini sering ketuker-tuker ya. Sering ketuker-tuker ya. Karena ya masalah ingatan gitu, masalah ingatan. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah ya. Kemudian iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan yang akan kita fokuskan pada hari ini adalah iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi. Jadi iman kepada qada dan qadar, baik yang bagusnya maupun yang tidak baiknya atau yang buruknya. Jadi qada dan qadar itu ada yang menurut persepsi kita itu baik, ada yang menurut persepsi kita buruk, walaupun dari Allah mah semuanya itu baik sebetulnya untuk kita semua. Cuman persepsi kita aja semua, apa ada yang baik, ada yang buruk, ada yang baik. Nah, bahkan nanti ini saya mau tanya pada Ibu. Dikatakan oleh Kiai Maimun Zubair ya, gurunya Gus Baha, bahwa keimanan kepada qada dan qadar adalah keimanan tertinggi. Jadi kalau seseorang itu sudah beriman kepada qada dan qadar, maka sebetulnya itu adalah keimanan tingkat tinggi. Nah, coba. Mengapa? Nanti kita bahas ya. Tingkat tinggi. Mengapa bukan iman kepada Allah? Apa rahasianya? Nanti ya di belakang kita sampaikan. Ya. Pengertian qada dan qadar. Nah, ini kita harus telah lebih dahulu supaya paham. Nanti di slide berikutnya ada video simple yang menjelaskan apa itu qada dan apa itu qadar ya. Ulama tauhid atau mutakalimin ya, atau ahli-ahli ilmu kalam ini menurut pendapat Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajjah. Jadi di Indonesia itu pada tahun sebelum terjadi penjajahan atau kapan ya, tepatnya terjadinya itu ada ulama terkenal dari Indonesia, terkenal di Arab Saudi, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, kitabnya banyak. Nah, jadi ada ulama-ulama besar kita itu yang sampai di pusat-pusat kota Makkah dan Madinah. Bahkan perlu saya sampaikan ya, Indonesia itu bukan ulama kaleng-kaleng ya. Ulama-ulama Indonesia itu bukan ulama kaleng-kaleng. Kita yang kaleng-kaleng mah. Tapi kalau ulama kita, ulama-ulama Indonesia itu terjaring atau tergabung dalam jejaring ulama dunia gitu ya. Jadi ada hubungannya, misalnya Syekh Yusuf Al-Makassari, Al-Imam Nawawi Al-Bantani, itu semuanya tergabung. Jadi setiap pelosok daerah termasuk Kalimantan, Puasa Dendar itu banyak ulama-ulama kita yang tergabung dalam jejaring ulama dunia gitu ya. Nah, itu jangan sembarangan ya, banyak ya. Makanya kita sekarang mengenal makam-makam ulama-ulama, mau di Karawang, di mana itu pasti ada tokoh-tokoh hebat gitu ya, tokoh-tokoh hebat. Dan itu kalau kita lacak pasti ada hubungannya Pak Hadi, yaitu biasanya guru dan murid dan lain sebagainya ya. Nah, kita sebetulnya sebaiknya menghubungkan diri dengan jejaring mereka, minimal jadi muridnya dari siapa gitu ya. Bagusnya seperti itu ya. Bagus seperti itu. Nah, Imam Nawawi Bantani ini pernah mengatakan bahwa ulama mutakalimin atau para ahli
kalam, berbeda pendapat mengenai makna qada dan qadar. Nah, qada menurut ulama Asy'ariyah adalah kehendak Allah atas sesuatu yang ajali untuk sebuah realitas. Jadi qada itu adalah ketetapan Allah yang sudah ditetapkan di zaman kita, zaman azal atau di zaman alam ruh gitu ya. Pada saat sesuatu di luar ajali kelak. Ya. Jadi ketetapan Allah yang ditetapkan di alam ruh nanti ya. Sementara qadar adalah aplikasinya atau pelaksanaannya. Jadi ini ketetapannya itu qada. Sementara aplikasi atau penerapannya itu namanya qadar. Bisa dipahami ya? Jadi yang dimaksud qada itu adalah ketetapan yang sudah ditentukan di alam ajali, di alam ruh sana. Sementara qadar adalah pelaksanaannya ketika hidup di dunia. Bisa dipahami ya? Itu simpelnya. Itu qada dan qadar. Simpelnya seperti itu walaupun ada beda beberapa pendapat. Jadi sekali lagi, qada itu adalah ketetapan yang sudah ditentukan. Contohnya kayak gini. Kalau ada orang jatuh dari lantai 30, itu biasanya gimana? Hidup atau mati? Mati. Kalau loncatnya pakai terjun payung, hidup. Tapi kalau ada benda dilempar dari atas ke bawah, biasanya hancur kan? Nah, itu ketetapan biasa hancur, itu namanya qada, gitu kan? Qada. Tetapi kalau sudah jatuh ada yang selamat atau tidak, itu namanya qadar. Saya dipahami ya? Nah, itu qada dan qadar. Orang belajar biasanya pintar apa bodoh? Pintar, itu ketetapannya. Tetapi ada orang yang pintar tanpa belajar, ada kan? Nah, itu namanya qadar. Jadi qada itu semacam hukum alam atau hukum sosial yang pasti biasanya. Tetapi dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang di luar hukum alam, ada hal-hal yang di luar hukum sosial. Jadi qada itu hukum alam yang sudah biasanya seperti itu, tetapi dalam pelaksanaannya qadarnya berbeda-beda. Gitu ya. Selanjutnya di sini disampaikan ya. Kehendak Allah yang berkaitan pada ajali, misalnya mau kelak menjadi orang alim atau berpengetahuan adalah qada gitu ya. Jadi orang ini basicnya pinter. Ya, basicnya pinter, tetapi di dunia dia malas, akhirnya kepintarannya itu kalah sama orang yang rajin gitu ya. Nah, seperti atau gampangnya lihat ini deh Bu ya, supaya tidak salah. Nih. Kalau ingin pinter ya belajar, itu kan qada. Meskipun ada orang tidak belajar tapi pinter, itu kan qadar. Sesuai kehendaknya Allah yang kadang-kadang memang luar biasa untuk tidak membuat kita putus asa. Tapi ini kan tidak bisa jadi pedoman. Kita loncat dari lantai 30-nya hotel itu ya secara foto ya pasti tewas. Kita harus memedomani itu, jangan berpedoman korban. Kalau Allah tidak menghendaki ya saya tidak tewas Pak. Ya jangan itu yang jadi pedoman. Yang dipedomani kan tentu qada ini. Maka rumus pertama ya hidup itu pahami pola-pola ini. Ya, bisa dipahami ya? Jadi qada itu adalah ketentuan atau ketetapan pokok. Orang benda jatuh rusak, benda jatuh misalnya bisa menyebabkan kerusakan, kemudian orang belajar umumnya pintar dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita pedomani, jangan langsung ke qadar gitu. Gak usah belajar, banyak orang nggak belajar yang pintar. Nah, itu di luar biasanya. Kembali lagi ke tadi ya, bahwa qada itu adalah hal-hal yang sifatnya ketetapan umum, sementara qadar adalah realisasi atau takdir atau penerapannya di alam ini gitu ya. Selanjutnya mengimani kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada qada dan qadar adalah keimanan yang tertinggi. Mengapa coba Bapak Ibu? Mengapa iman kepada qada dan qadar itu disebut dengan keimanan yang tertinggi? Ya. Pertama kita telah yang ini dulu ya. Iman kepada qada dan qadar tidak berarti pasrah tanpa usaha. Manusia tetap diperintahkan untuk berusaha dan melakukan yang terbaik. Namun hasil akhirnya tetap harus diterima sebagai bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kita pahami poin-poin yang dasarnya dulu ya.
Jadi iman kepada qada dan qadar tidak berarti pasrah tanpa usaha. Misalnya kita lahir dari orang biasa-biasa dari kampung. Lihat di TV banyak orang sukses ya, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi apa. Nah, kemudian kita berusaha keras agar bisa sukses seperti mereka. Nah, jadinya orang sukses atau jadi orang kaya atau tidak itu bukan wilayah kita, tetapi berusahanya menjadi wilayah kita. Tetap berusaha. Banyak kan di antara orang kampung justru malah lebih sukses daripada orang-orang yang tinggal di kota gitu. Kebahagiaan sejati dalam hidup bisa dicapai ketika seseorang mampu menerima setiap takdir dengan lapang dada. Nah, ini mulai masuk ke kunci-kuncinya ya. Jadi kebahagiaan sejati itu ternyata bisa dicapai ketika seseorang mampu menerima setiap takdir dengan lapang dada. Coba gini, saya mau tanya, Bapak Ibu dilahirkan, ada ibu atau bapak, ada yang dilahirkan langsung diberikan penyakit, misalnya diabetes. Misalnya diabetes. Karena ada mahasiswa saya, Bu, dari kecil usia SMP itu, jadi bukan karena dia salah makan, salah hidup, tetapi memang sudah langsung diberikan ujiannya itu diabetes langsung. Diabetes langsung. Nah, diabetes langsung. Nah, kalau hal itu terjadi kepada kita, kemudian kita tidak bisa menerima takdir seperti itu, maka tentu saja kebahagiaan itu tidak akan datang. Dan satu hal biasanya yang terjadi kalau orang ini bersikap positif, misalnya orang ini didiagnosa penyakit, justru hikmahnya itu orang yang didiagnosa penyakit ini dia akan lebih hati-hati mengatur pola hidup supaya lebih sehat daripada dia yang ditakdirkan sehat dari kecil, misalnya tidak pernah didiagnosa punya penyakit. Nah, hikmahnya justru orang yang punya penyakit dari kecil biasanya dia itu akan lebih peduli kepada hidup yang sehat, ya, hidup, sehingga bisa jadi usianya lebih panjang daripada yang tidak punya penyakit, gitu ya, yang tidak punya penyakit, misalnya kayak gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Ketika dia menerima dengan lapang dada, berusaha keras dan lain sebagainya, maka dia akan lebih sukses atau lebih sehat daripada orang yang menerima atau menderita penyakit, ya, menderita penyakit. Karena menerimanya dengan lapang dada dan berusaha. Ditambah lagi perkembangan kesehatan ya sudah semakin maju zaman sekarang gitu ya. Kalau dulu kan obat darah tinggi ngandelin obat gitu. Nah, sekarang kan sudah banyak alternatif-alternatif yang lain, diabetes dan lain sebagainya. Ya. Bahkan penyakit yang sering kita sebut penyakit menyeramkan, AIDS itu sekarang ada obat yang kalau diminum secara rutin maka memang tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa menurunkan resiko-resiko terburuknya. Jadi teknik pengobatan pada kanker atau AIDS itu, pernah dengar teori bom waktu Bapak Ibu? Teori bom waktu? Pak Hadi pernah dengar? Kalau bom waktu itu gimana Pak? Ada yang pernah dengar namanya countdown. Menghitung mundur. Misalnya penyakit ini akan mencapai klimaks di hitungan ke-60. Gitu ya. Berarti kan 1, 2, 3, 4 terus kan waktu ya. 4, 5, 6, 7 sampai 60. 60 itu penyakit ini kalau dibiarkan pada titik ke-60 maka akan meledak dan menyebabkan orang itu mati. Tetapi sekarang ada pengobatan, ketika obat itu diminum maka jamnya mundur lagi ke 1 lagi. 1, 2, 3, ke 49 minum obat mundur lagi ke 1 lagi. Paham ya? Nah, itu namanya teknik pengobatan dengan metode countdown atau menghindung mundur. Itu digunakan dalam teknik pengobatan kanker atau AIDS oleh para dokter. Bisa dipahami ya? Itu sekarang sudah banyak pengobatan-pengobatan seperti itu. Orang yang selalu ingin mengontrol setiap aspek hidup tanpa menerima ketentuan Allah akan mudah jatuh dalam kekecewaan. Orang yang selalu ingin mengontrol setiap aspek hidup tanpa menerima ketentuan Allah akan mudah jatuh dalam kekecewaan. Jadi kalau kita ingin mengontrol semua, memikirkan semua, maka justru kita akan capek dalam kelelahan dan akan
ya menerima suatu yang tidak baik pada ujungnya karena mengandalkan dirinya sendiri. Padahal kita punya Allah yang maha hebat. Gak kebayang kalau kita tidak punya sifat pasrah Bapak Ibu. Wah, sudah rusak. Di kantor misalnya lagi ada pemeriksaan, di rumah kita punya kegiatan, kemudian ada anggota keluarga yang sakit, pusing kan? Pusing. Nah, oleh karena itu maka pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sambil kita berjalan mencari solusi pada masalah-masalah itu. Nah, dengan menerima qada dan qadar, seseorang akan memiliki ketenangan batin yang lebih kuat. Kenapa? Karena yakin di balik itu ada kebaikan. Keimanan kepada qada dan qadar menjadi indikator sejauh mana seseorang atau seorang muslim memahami hakikat kehidupan. Nah, ini mulai nampak mengapa iman kepada qada dan qadar disebut sebagai keimanan tertinggi. Jadi keimanan kepada qada dan qadar menjadi petunjuk tentang sejauh mana seorang muslim memahami hakikat kehidupan. Jadi kalau dalam hidup itu orang sering mengeluh, sering resah gelisah dan sebagainya, maka dia itu belum memahami hakikat kehidupan secara utuh. Dan ini perlu buru-buru kita tanamkan ya kepada anak-anak kita. Jadi inti-inti kehidupan itu seperti apa? Orang yang memiliki keimanan yang kokoh akan selalu siap menghadapi segala bentuk ujian dan tantangan dengan kesabaran, karena meyakini bahwa semua yang terjadi merupakan bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Nah, intinya mengapa iman kepada qada dan qadar disebut sebagai keimanan yang tertinggi? Karena ada gabungan Bapak Ibu ya. Keimanan pada qada dan qadar adalah perpaduan antara keimanan kepada Allah, betul kan? Bahwa iman kepada Allah, kepasrahan kepadanya, dan husnudon bahwa yang telah ditetapkan oleh Allah adalah merupakan sesuatu yang baik untuk kita semua. Jadi iman kepada qada dan qadar itu disebut sebagai keimanan tertinggi karena di dalamnya ada keimanan kepada Allah, pasrah kepadanya, dan husnuzon. Nah, makanya disebut ini adalah sebagai bentuk keimanan yang tertinggi. Bisa jadi seorang itu iman kepada Allah, tetapi ketika diberi ujian hidup, diberi peraturan Allah, diberi perintah Allah, dia membangkang. Kan di zaman Rasul banyak kejadian seperti itu. Betul ya? Nah, oleh karena itu ini yang perlu kita tanamkan kepada generasi-generasi muda kita, kepada anak-anak kita. Justru ujian besar hidup kita ketika kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita adalah kesabaran menghadapi ketentuan-ketentuannya, ketetapan-ketetapannya, gitu ya, ketentuan-ketetapan. Oke. Menjadi seorang ibu, melahirkan, mendidik anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kalau tidak didasari kepada keimanan kepada qada dan qadar, protes dia kan, protes kepada lingkungan, protes kepada masyarakat. Muncullah paham yang namanya feminisme. Apa itu feminisme? Jadi mereka menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan katanya tidak boleh dieksploitasi dan lain sebagainya. Banyak Bapak Ibu silakan akses ya YouTube bagaimana seorang perempuan luar negeri ditanya, aku tidak butuh seorang pria. Kemudian sama yang nanya, bagaimana kamu tidak butuh seorang pria, sedangkan yang merancang dan membangun aliran listrik ke rumah kamu itu kebanyakan adalah pria. Mereka yang rela kesetrum naik-naik tower tinggi, gitu kan? Di rumah kalau tidak ada pria, ibu memang berani ngangkat galon, pasang gas. Perempuan-perempuan lain ada yang bisa, tapi yang lain mah lihat gas jauh sedikit kan langsung kabur ya. Begitu juga laki-laki, misalnya laki-lakinya masuk dalam kelompok aliran maskulin. Saya tidak butuh perempuan, bohong. Bohong.
Bahkan teori-teori mengatakan banyak laki-laki jatuh ya ketika ditinggalkan oleh istrinya. Ternyata dia masak mie pun nggak bisa, masak air gosong. Nah, jadi ternyata kita ini butuh, baik pria baik wanita, saling-saling sama membutuhkan, saling-sama membutuhkan, sama-sama membutuhkan ya, sama membutuhkan. Nah, menjadi pria berat juga kan kalau kita tidak punya keimanan kepada qada dan qadar ya. Maka keseharian biasanya harus cari pekerja, udah itu duitnya harus di-share kepada keluarganya. Itu juga kalau tidak pakai prinsip qada dan qadar, maka banyak laki-laki yang lebih baik hidup membujang. Kan di luar negeri terjadi Bapak Ibu ya. Di Jepang itu kenapa perempuan dan laki-lakinya tidak mau menikah? Karena rata-rata masalah penghasilan. Jadi menjadi seorang ibu dengan baik itu karena kita percaya qada dan qadar. Menjadi ayah yang baik karena kita iman kepada qada dan qadar. Menjalankan perannya masing-masing ya. Menjalankan. Jadi ini pengajian ini jangan sampai disalahartikan ya. Jadi kita jalani semuanya dengan qada dan qadar masing-masing, maka insya Allah akan berjalan sesuai peran masing-masing. Ya, selanjutnya ini salah satu contoh bagaimana kita harus percaya atau dalil yang menerangkan kalau kita harus menerima takdir atau qada dan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, atau katakanlah wahai Muhammad, karena ini Allah yang berkata, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Jadi tidak semata-mata sesuatu menimpa kita semua kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita semua ya. Kemudian di ayat berikutnya kita langsung ke terjemahnya ya. Seandainya Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, niscaya Dia tidak meninggalkan satu makhluk melata pun di atasnya, tetapi Dia menangguhkan sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan sesuatu apapun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau sudah ajal atau ketentuan Allah itu tiba, maka tidak ada yang bisa menunda ataupun ada yang mempercepat. Nah, itu contoh bagaimana kita harus percaya dengan qada dan qadar. Nah, selanjutnya husnudzon. Nah, ini belum lagi deh. Baru masuk ke husnudzonnya ya. Nah, husnudzon adalah salah satu perilaku mulia, yakni berbaik sangka. Sikap ini merupakan cara pandang seseorang melihat sesuatu secara positif, sehingga hati dan pikirannya bersih dari prasangka yang belum tentu kebenarannya. Contoh, dulu ketika turun perintah berperang, ya, perintah berperang. Jadi banyak para sahabat itu yang komplain, aduh kenapa harus berperang? Nah, ternyata kemudian turun ayat ini. Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi perang waktu itu ketika hijrah, kemudian di Madinah, umat Nabi menerima perintah perang. Banyak yang menolak karena ini, waduh gimana, berarti perang kan harus banyak yang terbunuh dan lain sebagainya. Nah, ternyata hikmahnya benar ya, bahwa dengan keberanian berperang akhirnya kaum muslimin bisa memenangkan peperangan dan bisa melakukan Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah. Selanjutnya husnudzon. Nah, ini kita mulai masuk ke inti ya. Jenis-jenis husnudzon ya. Pertama, husnudzon pada aturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diturunkan Allah kepada manusia pasti merupakan peraturan yang baik untuk dijalaninya. Contoh tadi jihad, zakat. Nah, di zaman
Sayyidina Abu Bakar ya. Sayyidina Abu Bakar itu ada sekelompok orang yang murtad, alasannya apa? Karena menolak membayar zakat. Mana berarti dia tidak percaya atau berprasangka buruk terhadap kehendak Allah atau perintah Allah untuk membayar zakat. Nah, sampai sekarang banyak Bapak Ibu. Saya tidak perlu menyebutkan ya. Sekarang lagi rame di YouTube itu Pak Hadi, ada sesosok ya perempuan yang lagi rame ya. Akibat dia tidak menerima ketetapan Allah kan, padahal dia hafal Quran dan lain sebagainya, kemudian dia berpikiran liberal, bahkan cenderung menjadi ateis. Saya tidak sebutkan namanya ya, tapi silakan dicari. Tapi sekarang oleh seseorang diangkat terus, diwawancara, diinterview, sampai disebut acaranya logika anu ya. Cari sendiri deh lah. Itu akibat satu, tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu, nah itu yang saya contohkan Bu. Jadi kalau seseorang tidak iman kepada qada dan qadar akan sesat. Nah contohnya yang saya sebutkan tadi. Kecuali yang mudah-mudahan kita doakan kembali gitu. Siapa orangnya? Cari sendiri. Cari sendiri. Siapa? Cari sendiri. Cari sendiri, saya tidak berani karena mencari sendiri deh. Itu akibat tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu Bu. Jadi akhirnya radikal, liberal ya. Berbahaya. Oleh karena kita harus percaya. Jadi menjadi seorang perempuan ada resikonya kan, harus menerima ketetapan menjadi seorang perempuan dalam Islam. Saya sampaikan ya, ketika ibu menjadi laki-laki dalam Islam ada aturannya. Berarti kita harus menerima qada dan qadar itu, menerima ketetapan sebagai perempuan, menerima ketetapan sebagai seorang laki-laki. Itu yang saya bahas tadi ya, jangan sampai salah ini. Saya tidak maksud mendiskreditkan perempuan dan menyudutkan laki-laki, tetapi menjadi laki-laki dan perempuan dalam Islam itu sama-sama memiliki resiko atau harus bersiap menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhusnudzon aja ya terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah husnudzon pada nikmat Allah ya. Ya, harus husnudzon pada nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang kita ini, nah ini tidak adilnya kita deh. Kalau kita lagi sakit, ditimpa musibah, mendapat kesulitan, suka bilang begini kan kadang-kadang, ya Allah, mengapa ini terjadi pada saya, benar kan? Gitu kan? Betul. Tetapi giliran Bapak Ibu mendapat bonus besar, gak pernah bilang, ya Allah, mengapa saya yang dapat bonus ya? Pernah gitu gak? Nggak adil kan kita? Nah, kenapa coba? Betapa tidak adil kita dalam hidup itu. Nah, giliran kena musibah, wahimi ya Allah, wahimi. Sampai ada lagu orang sebelah ya, judulnya Wahimi Lord. Mengapa Tuhan kayak gini ya? Bener kan? Nah, saya dapat ilmu ini dari Ustadz siapa tuh? Pak Muqaddas ya, seorang psikologi. Jadi kita ini tidak adil. Giliran ditimpa musibah segala macam bilang wahimi ya Allah, wahimi ya Allah. Giliran dapat bonus besar, gak pernah bilang gitu. Padahal itu juga sama. Mengapa saya dapat bonus besar hari ini? Berarti apa jawabannya coba? Apa jawabannya coba? Kalau kita dapat bonus besar hari ini, apa jawabannya atau maksud dari Allah? Agar kamu bersyukur dan berkenan berbagi sama orang lain. Tapi nggak pernah kepikiran ke sana kan? Asik beli mobil baru, asik, gitu kan? Kepikirannya belanja, padahal itu ada amanah Allah di situ. Ya. Termasuk kalau kita ngaca, ya Allah, mengapa saya nggak seganteng dia? Mengapa saya nggak secantik dia? Nah, sering juga kayak gitu kan? Nah, padahal cantik ada resikonya, ganteng ada resikonya. Resiko orang ganteng apa Pak Haidir? Resiko orang ganteng itu apa? Dikejar-kejar apa? Dikejar-kejar apa? Kejar-kejar ibu cari sayur. Ya ada resikonya kan. Mungkin istri kita cemburuan gitu kan, bisa jadi.
atau istrinya banyak, atau naudzubillahi min dzalik, justru kalau terlalu ganteng malah dia akan terjebak dalam perzinahan misalnya. Begitu juga kalau terlalu cantik gitu kan. Kalau dia tidak bisa menahan diri, bisa ditawar oleh saudagar ini, ditawar oleh apa itu pengusaha ini dan lain sebagainya. Kan banyak risiko jadi orang cantik dan risiko orang ganteng. Ya, kayak gitu maksudnya. Nah, kayak gitu, ya. Jadi kita harus berhuzun pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, husnudon yang ketiga adalah menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama dengan kayak tadi ya. Saat mendapat musibah atau ujian, kita biasanya bertanya kenapa ini terjadi pada saya. Padahal mestinya saat mendapat nikmat juga harus bertanya kenapa ini terjadi pada saya, gitu ya. Terjadi pada saya. Yang keempat, nah ini ada kata-kata bagus dari Ustaz Adi Hidayat ya. Jangan larut dalam kesedihan, semua orang punya persoalan, kemudian berhusnudon kepada Allah bahwa masalah itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan, lalu bawa dalam salat untuk bersimpuh kepada Allah dengan tawakal, setelah itu berikhtiar menyelesaikan persoalannya, berikhtiar pelan-pelan. Nah, dengan ikhtiar itu Allah akan bimbing, mungkin ada percepatan, mungkin terasa lambat karena Allah ingin melihat peningkatan ibadah supaya menghapuskan dosa. Seakan-akan begini mengatakan, gampang itu masalah selesai, kamu kemarin kemana aja, belum meningkat salatnya, belum baca Quran, aku ingin berikan dulu pahala kepadamu untuk menghapus dosamu, setelah itu baru selesai dosamu. Ya, kalau kita di musibah, pertama, satu, jangan larut dalam kesedihan. Kedua, husnudon kepada Allah bahwa masalah itu adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ya, jadi coba orang ditimpa sakit, apa hikmah ditimpa sakit? Kita mikir gimana supaya hidup sehat kan? Nah. Ketiga, bawa dalam sholat untuk bersimpuh kepada Allah dengan tawakal. Pertama, jangan larut. Kedua, husnudon. Ketiga, bawa dalam sholat. Kemudian setelah itu berikhtiar menyelesaikan masalah. Kemudian hasil ikhtiar bisa mempercepat penyelesaian. Atau bisa juga hasil ikhtiar itu percepatan masalahnya lambat. Tetapi di balik itu tetap juga ada hikmahnya, yaitu kita disuruh untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ketentuan Allah itu ada kebaikannya. Kemudian yang berikutnya kita perhatikan ya. Aku selalu menuruti persangkaan. Allah berfirman dalam surah ini hadis qudsi ya, bukan ya? Ya betul, hadis qudsi. Allah berfirman sebagai berikut, aku selalu menuruti persangkaan hambaku kepadaku. Apabila ia bersangka baik, maka ia akan mendapat kebaikan. Adapun bila ia bersangka buruk kepadaku, maka dia akan mendapatkan keburukan. Nah, ini sudah dikunci Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nasib yang baik, maka berprasangka baik. Nah, jangan coba-coba berprasangka buruk. Jadi aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi ini kita dipaksa atau dituntut untuk selalu husnudzon. Nah, terakhir husnudzon dalam melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sok kritis. Ngapain ya itu kelinci kupingnya panjang? Ngapain itu gajah hidungnya panjang gitu kan? Nah, kita jangan sok kritis. Jangan sok kritis. Padahal di situ ada maksud-maksud penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada maksud-maksud yang kita tidak tahu. Kuping kelinci kenapa panjang, Bu? Supaya dia bisa mendeteksi ketika ada predator yang mengejar dia alat pendengarannya cepat gitu. Kenapa coba laba-laba bangun rumah rumah laba-laba itu kan rapuh ya, ngapain dibangun? Ternyata itu justru bagi dia itu adalah alat untuk mencari makanan, karena ketika ada serangga yang nginjak rumahnya itu getarannya sampai ke laba-laba, akhirnya dia bisa makan. Jadi tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Ada desain-desain yang tujuannya bagus. Selanjutnya hikmah husnudon. Hidup akan selalu tenang karena takdir Allah selalu baik. Kemudian kita akan terlatih kesabaran dan prasangka baik. Kita akan diikuti ketetapan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir sekali husnudon kepada manusia nih. Kalau tadi kan husnudon kepada Allah ya. Husnudon kepada manusia. Nah, di sini harus ada tambahan. Jadi kita ketika bertemu dengan seseorang atau kita belum mengenal seseorang, tetap kita harus memegang prinsip husnuzon, tetapi diikuti dengan kewaspadaan dan kehati
hati-hatian. Kayak saya Pak Hadi nih, kalau ditelepon orang itu agak trauma. Kenapa? Ya karena pernah kejadian, misalnya kita diarahkan mau ditipu gitu ya. Atau misalnya ada kirim WA gambar, kita sekarang agak trauma buka gambar ya, buka gambar. Padahal benar itu adalah undangan dari kawan kita. Nah sekarang kita akhirnya, memegang husnudon kepada orang itu agak susah gitu. Kalau kita tidak didasari keimanan dan kewaspadaan, itu sudah terjebak suudzon terus kepada orang itu, apalagi orangnya belum kita kenal. Nah jadi kalau husnudon kepada manusia itu penting, tetapi tetap diikuti dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Kita bawa motor, tiba-tiba di pinggir jalan ada yang minta tolong. Nah, zaman sekarang kan kita turun nolongin orang, ternyata di balik itu ada modus yang lain. Jadi, Masya Allah, susah sekali berbuat kebaikan kepada manusia itu ya. Jadi, sekarang itu banyak modus-modus. Justru yang jadi korban itu adalah orang-orang baik. Orang-orang baik. Oleh karena itu, prinsip kepada manusia itu husnuzon, tetapi tetap waspada. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Intinya apapun yang terjadi dengan kita tetap berhusnuzon kepada Allah. Di balik itu insya Allah ada hikmah, ada kebaikan yang akan justru mungkin akan menyelamatkan kita, menambah derajat kita semua, ya, atau menambah kebaikan-kebaikan yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Demikian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan-ucapan yang tidak baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.